Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia dawlatan mustaqilah bi anwa'il atatil mukhtalifah walidzalika awjaba 'ainal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan suci Ramadan merupakan bulan suci yang istimewa. Bulan yang istimewa. Kenapa kita katakan bulan yang istimewa? Karena di dalamnya terdapat begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang tidak kita dapatkan di luar daripada bulan lainnya. Bulan suci Ramadan juga memiliki keutamaan sama dengan bulan-bulan lainnya yang memiliki keutamaan. Akan tetapi bulan suci Ramadan keutamaannya luar biasa yang tidak dimiliki oleh bulan lainnya. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kasih sayang, yang mana jika kita melakukan amal soleh di bulan suci Ramadan ini, kita akan mendapatkan ganjaran yang berkali lipat. Pokoknya semua amal ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita tidak perlu melupakan tujuan daripada kita melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan adalah untuk kita dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita ingin meraih daripada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan yang kurang lebih 6 hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, kita perlu mempersiapkan. Ada bekal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sama halnya ketika Bapak Ibu sekalian yang ingin bersafar dari satu tempat ke tempat lain, misalnya ingin bersafar dari Makassar menuju Palopo atau Luwu Timur misalnya, Bapak Ibu pasti tidak mungkin tidak mempersiapkan bekal. Entah itu uang, entah itu makanan, entah itu air minum dan lain sebagainya. Kita butuh persiapan. Begitu juga dengan kita menghadapi bulan suci Ramadan, kita perlu mempersiapkan segalanya. Apa yang perlu kita persiapkan? Insya Allah saya akan menyampaikan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang kurang lebih 6 hari lagi kita akan menjumpainya atas izin Allah insya Allah. Persiapan yang perlu kita lakukan yang pertama adalah niat kita. Tentunya kita perlu mempersiapkan hati kita, meluruskan hati kita, membersihkan hati-hati kita untuk menghadapi bulan yang suci ini. Meluruskan niat kita, melakukan ibadah full 30 hari puasa, sholat sunnah tarawih dan lain sebagainya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita diperintahkan untuk
membersihkan hati-hati kita. Membersihkan dalam artian menghilangkan segala penyakit hati yang ada dalam diri kita. Ini penting jamaah sekalian. Yang sering sombong misalnya mohon maaf ya. Yang masih ada rasa dengki, ria, takabur dalam hatinya, di bulan Sya'ban inilah kesempatan kita untuk menghilangkan segala penyakit hati tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian membawa perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang sering kita lakukan di bulan suci Ramadan, terlebih perbuatan yang tidak baik, kita bawa ke bulan suci Ramadan. Jangan sampai. Karena kapan kita bawa perbuatan buruk yang sering kita lakukan di luar daripada bulan suci Ramadan dan kita bawa masuk ke dalam bulan Ramadan, itu berpotensi akan menghambat amal soleh yang kita lakukan. Misalnya semangat dalam beramal soleh itu kurang. Itu salah satu penghambat jika kita membawa perbuatan buruk dalam kehidupan kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dan penting untuk kita semua jamaah sekalian untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Istighfar dimanapun kita berada, setiap sholat ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim. Ya, kalau mau yang lebih panjang boleh jamaah sekalian, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau lagi jalan zikir pagi petang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan yang pertama jamaah sekalian. Kemudian persiapan yang kedua yang perlu kita lakukan, yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi daripada bulan suci Ramadan adalah al-isti'adadu bil ulum. Kita perlu mempersiapkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Karena ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah itu membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa melakukan ibadah secara sempurna. Dan itu berpotensi juga tidak diterimanya ibadah-ibadah kita. Misalnya sholat subuh 2 rakaat. Itu membutuhkan ilmu. Jangan sampai sholat subuh 2 rakaat kemudian kita lakukan 3 rakaat. Karena berprinsip semakin banyak rakaat yang kita kerjakan akan semakin banyak pahalanya. Oh, tidak seperti itu. Ya. Itulah makanya pentingnya ilmu pengetahuan agama. Begitu juga dengan ibadah puasa. Kita perlu mempersiapkan ilmu pengetahuan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa, kemudian hal-hal apa saja yang dapat membuat makruh puasa kita, bahkan hal-hal apa saja yang dapat berpotensi menambah daripada keimanan kita dan juga semangat kita dalam beramal soleh di bulan suci Ramadan. Sekarang zamannya modern Bapak Ibu sekalian. Ilmu pengetahuan dekat dengan kita, dekat sekali, ya, dekat sekali. Apalagi jamaah sekalian, hampir semuanya punya smartphone, HP, ya, handphone genggam, bisa dimanfaatkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Sekarang di YouTube banyak nih jamaah sekalian mengenai puasa, sholat, zakat dan lain sebagainya, itu semuanya sudah ada ilmunya. Tinggal bagaimana kita tinggal mencarinya. Ya, ada Ustadz Adi Hidayat, kemudian ada Ustadz Abdul Somad,
Ustadz Dasat Latif, Ustadz Khalid Basalamah misalnya, dan ustadz-ustadz besar lainnya. Kita bisa memanfaatkan HP kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Untuk mencari ilmu pengetahuan. Kalau ada jamaah sekalian yang tidak suka dengan HP misalnya untuk mencari ilmu pengetahuan, jamaah juga bisa bertanya langsung dengan saudara-saudara kita yang lebih tahu tentang ilmu tersebut. Apalagi di Masjid Mardiah ini kita juga punya ustadz-ustadz ya, punya guru-guru. Kita bisa menanyakan langsung kepada beliau atau kepada teman-teman kita yang memiliki kapasitas ilmu agama lebih daripada kita. Itu penting jemaah sekalian untuk kita mempersiapkan daripada ilmu agama untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Lalu kemudian persiapan yang ketiga jemaah sekalian yaitu al-isti'dadu bil amwal. Kita perlu mempersiapkan harta kita. Loh, kok harta dipersiapkan? Untuk apa? Untuk apa harta kita dipersiapkan? Dalam bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah bersedekah. Bagaimana kita bisa bersedekah, berinfak, berzakat kalau kita tidak memiliki harta? Itulah pentingnya untuk kita mempersiapkan harta kita. Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita. Rasulullah adalah hamba Allah yang sangat dermawan. Dan kita yang mengaku sebagai umat daripada Rasulullah SAW, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Bukankah itu merupakan peluang kita untuk mendapatkan pahala? Dan tentunya juga ketika kita melakukan sedekah, memberikan infak kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, itu akan menghilangkan penyakit hati yang ada di diri kita. Apa itu? Kikir, pelit, ya, kedekut, seke, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak manfaat daripada kita bersedekah. Itulah pentingnya bagaimana kita untuk mempersiapkan harta kita untuk kita berikan kepada orang lain ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Karena di dalam harta kita itu juga ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan, Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya semua harta yang ada dalam diri kita itu tidak sepenuhnya milik kita. Akan tetapi ada hak orang lain di dalamnya yang perlu kita berikan atau kita keluarkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang terakhir yang keempat adalah al-isti'dadu bil jismi atau al-isti'dadu bil badni. Persiapan yang terakhir yaitu kita perlu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan badan kita, mempersiapkan kesehatan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Bagaimana kita bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, jemaah sekalian, kalau kita memiliki hati dan juga perasaan kita, tubuh kita itu sakit. Dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk berpuasa jika kesehatan kita terganggu, sakit. Itulah pentingnya kita untuk menjaga kesehatan kita sebelum kita masuk daripada bulan suci Ramadan. Apalagi anak-anak muda ya, yang sering kita jumpai, sering kita temui, yang selalu nongkrong sampai tengah malam bahkan tembus pagi, ini berpotensi untuk mendatangkan penyakit kepada dirinya. Begitu juga dengan anak-anak muda yang sering keluar malam, mohon maaf ya, balap-balap motor, balap liar, dan lain sebagainya. Itu berpotensi untuk membahayakan diri kita. Mulai dari sekarang ya, khusus anak muda ini, dan juga orang tua kalau misalnya ada bapak ya. Mulai dari sekarang kita untuk menjauhi hal-hal yang seperti itu.
bukan kita mengurangi, akan tetapi kita meninggalkan sepenuhnya. Jika kita belum bisa meninggalkan secara sepenuhnya, minimal sedikit demi sedikit kita meninggalkan hal tersebut. Karena sesungguhnya jika kita meninggalkan sesuatu hal yang dapat membahayakan diri kita, itu juga berpotensi untuk mendapatkan pahala untuk diri kita. Itu suatu kebaikan. Karena tidak semua orang bisa meninggalkan hal-hal buruk ya dalam hidupnya. Itulah pentingnya daripada kita untuk mempersiapkan daripada kesehatan kita jamaah sekalian. Kalau badan kita sehat, kita akan lebih bersemangat dalam melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan insya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah 4 persiapan yang perlu kita lakukan sebelum menghadapi bulan suci Ramadan yang kurang lebih 6 hari lagi jamaah sekalian. Mulai dari persiapan niat kita, hati kita ya. Kemudian mempersiapkan ilmu agama. Kemudian kita perlu mempersiapkan harta kita, uang kita ya. Karena mempersiapkan harta kita ini yang penting supaya kita menjadi pribadi yang tidak pelit tentunya. Dan terakhir adalah kita mempersiapkan kesehatan kita, pastikan diri kita sehat untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan tentunya ini merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian. Perlu kita perhatikan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan marilah kita untuk mencapai target di bulan suci Ramadan, yaitu merajut keberkahan hidup dengan menjadikan bulan suci Ramadan sebagai sarana peningkatan amal ibadah kita yang berkualitas dan totalitas. Lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya Bapak Ibu sekalian ya. Lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, karena kita tidak tahu amalan soleh mana yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah tinggalkan amal soleh sekecil apapun itu, jangan kita tinggalkan. Bisa jadi amal soleh yang kecil itulah yang akan menghantarkan kita selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim dan disambut baik oleh malaikat Allah di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira ini jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealfaan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.